Sekarang udah pukul 2:48 pagi. Gue sengaja untuk gak tidur karena seperti biasa kan kalau rekaman podcast tuh selalu malam menuju pagi. Jadi biar sekalian juga ngerasain momentum perpindahan bulan dari bulan Juni ke bulan Juli. Untuk itu, gue pengen ngucapin ke kalian semua, hey, selamat bulan Juli. Podcast ini dibuat pakai naskah tapi nggak sepenuhnya pakai naskah, ngerti kan? Sebenarnya pengen bikin rekaman kecil aja, tapi karena semalam udah bikin rekaman kecil, kalau kalian belum cek kalian bisa nonton. Jadi mungkin gue bakalan bikin spesial podcast. Jadi spesial podcast ini podcastnya cuma ada di YouTube aja, nggak ada di Spotify. Gue pengen ngobrolin banyak hal sih sebenarnya. Dari mulai tentang wish, dari mulai tentang harapan, dari mulai mungkin perbedaan antara Juli yang tahun lalu sama Juli yang sekarang, mungkin yang kemarin masih sama-sama sekarang sendirian. Gue bakal ngebahas itu di sini. Jadi buat nemenin kalian yang mungkin di pergantian bulan kalian belum ada film baru atau belum ada playlist baru, tenang aja. Ini ada spesial podcast baru buat jadi teman malam kalian. So, kembali lagi via suara bersama gue Bagas di spesial podcast Kita dan Waktu. Kalau menurut kalian, biasanya kan orang selalu ngerayain tahun baru ya, terus buat wish. Kalau menurut kalian bulan baru itu maknanya apa sih? Atau mungkin malah gak bermakna sama sekali? Jadi gue pengen ngomongin ini nih. Tahunnya tuh emang berbeda, tapi perasaannya masih tetap sama kayak kemarin. Ya, entah perasaan apapun, entah perasaan senang, entah perasaan bahagia, entah perasaan hal-hal yang bikin kita selalu ingat sama tujuan awal, atau mungkin perasaan kepada seseorang yang udah gak tahu entah melangkah kemana atau pergi kemana. Karena menurut gue bulan Juli itu punya makna yang spesial. Kalau bulan Juni itu mungkin kita sering mendengar kata-kata hujan di bulan Juni. Kalau di bulan Juli itu ya udah bulan Juli, tapi kayak beda aja kalau di gue ya. Gue juga nggak tahu, gue juga nggak bisa menjabarkan perbedaannya apa. Jadi menurut gue di awal bulan ini tuh selain bulannya yang baru, gue harap semoga kita semua juga bisa bikin bikin versi diri kita juga lebih baru juga. Mulai dari hal-hal kecil kayak semacam kamu setiap bangun tidur suka bersihin kayak kamar kalian gak sih? Kamu kalau habis makan langsung dicuci gak sih piringnya? Kamu kalau misalkan sebelum tidur cuci kaki dan baca doa dulu gak sih? Atau kamu sebelum terlelap tidur kamu set alarm untuk bangun pagi gak sih? Atau sebelum kamu main, kamu izin pergi main dulu gak sih ke orang tua kalian? Mulai dari hal-hal kecil kayak gitu kita menghargai hidup. Karena aku pernah bilang di live Instagram bagas.personal kalau hidup itu bukan perlombaan. Hidup itu adalah perjalanan. Kenapa bukan perlombaan? Meskipun hidup itu akan selalu tentang mengejar, kalau misalkan kita berpikiran seperti itu terus, kita bakalan capek buat ngejalanin hidup. Nah, makanya kadang tuh ada selalu kata nyerah dan ada selalu kata, "Kak, gue gak kuat deh buat ngejalanin hidup." Mungkin ya. Mungkin selama ini hidup kamu itu bukan berpatokan sama kata hati kamu, tapi sama standar-standar yang ditetapkan orang lain untuk kamu. Dan itu gak nyaman sih. Aku juga pernah menghidupi itu kok. Tapi untuk sekarang aku lagi belajar juga. Jadi yuk belajar bareng buat kayak ikutin kata hati aja selama itu baik.
dan lakuin apa yang pengen kamu lakuin selama itu juga positif. Karena kalau misalkan kita kayak menyamakan hidup adalah sebuah perlombaan, bakal sampai kapan? Jadi kalau misalkan teman kita dapat A dan kita dapat B, kita bakalan kecewa, kita bakalan sakit hati, kita bakalan kayak kita nggak bakal senang aja dengan keberhasilan orang lain. Padahal mungkin kita juga pernah dapet A, tapi mungkin di bidang yang lain atau di waktu yang lain, mungkin kita lupa aja gitu. Dan di sini aku pengen kasih tahu kalian bahwa buat kalian yang mungkin juga adik-adik kelas 12 atau yang baru saja lulus untuk ngikutin UTBK, untuk ngikutin pendaftaran SMA, pokoknya untuk apapun itu selalu berdoa dan lakukan yang terbaik. Kalau misalkan belum, jangan berkecil hati karena masih banyak di luar sana yang mungkin kondisinya tuh lebih kekurangan daripada kita di sini gitu. Aku nggak ngajarin untuk menyerah, untuk terima keadaan atau untuk nggak selalu berusaha, nggak gitu. Ngeliat ke atas bagus kok, tapi sometimes kita juga harus ingat bahwa sebenarnya yang kita kejar apaan sih. Nah, untuk menjaga kewarasan itu, untuk ngejaga mental health aku terutama, aku seneng selama di rumah aja meskipun bedside-nya mungkin kebanyakan overthinking. Tapi aku senang aku bisa ngelihat bapak dan ibu, bisa ngelihat adik, bisa ngelihat teman-teman. Jadi kayak reason to life tuh selalu ada gitu. Kalau misalkan semisal mau nyerah, oh iya, kalau misalkan mau nyerah nanti gimana dong sama ibu gue, gimana dong sama bapak gue, gimana dong sama adik gue yang udah terlanjur naruh harapan ke pundak gue gitu. Jadi selalu ada alasan untuk tetap berjuang dan bertahan, tapi bukan untuk perlombaan, tapi tentang perjalanan. Karena hidup itu tentang sejauh mana sih kamu memberikan hal baik ke orang lain. Jadi untuk Juli, meskipun aku gak tahu bakal seperti apa jalan ke depannya, tapi aku pengen berharap lah. Kok berharap sih kak? Bukannya berharap itu gak baik. Bukan gitu. Kadang kalau misalkan nanya, kok bikin wish sih kak? Bukannya dijalanin aja. Itu benar juga. Tapi terkadang harapan-harapan itulah yang bikin kita selalu nyala, yang bikin kita selalu punya punya semangat untuk terus berjalan, bukan berlari ya, berjalan. Kalau misalkan kita lagi nyerah, tenang, kita masih punya harapan. Ya meskipun itu nggak tahu bakal jadi kenyataan atau enggak, yang penting kita masih punya dan masih menggenggam buat semangat kita untuk terus berjalan. Nah ini kan kita ngobrol tentang hidup. Yuk kita bergeser sebentar ke obrolan tentang perasaan. Mungkin ini yang juga ditunggu-tunggu sama kalian. Seperti yang tadi, tahunnya aja yang beda, tapi perasaannya sih masih sama. Jangan tanya kenapa, karena jujur sampai sekarang aku juga gak tahu kenapa. Aku masih belum ngerti kenapa bisa. Kenapa tuh kayak udah 2 tahun berjalan tapi perasaannya masih sama kayak 2 tahun lalu. Aku juga mungkin bertanya-tanya kayak gini sih, apakah mungkin Tuhan menitipkan ini perasaan yang masih terjaga dan bahkan belum terbalaskan tapi masih tetap ada. Itu buat aku belajar untuk untuk bersamanya, untuk belajar buat ada hal-hal baik mungkin yang bisa aku petik untuk bisa merawatnya jikalau memang pada akhirnya banyak hal yang bisa aku ambil. Tapi gimana? Ini pertanyaan sama orang sih mungkin. Tapi gimana kalau pada akhirnya bukan aku? Terus, tapi gimana kalau pada akhirnya jawaban dari doa dia juga bukan aku? Jadi, buat kamu yang lagi dengerin ini, ya mungkin untuk sekarang kita gak jauh banget kayak waktu setahun kemarin. Sekarang tuh kita dekat tapi kita jarang ketemu. Hey, selamat bulan Juli ya buat kamu. Meskipun kita gak pernah ditakdirkan untuk jadi satu, ya gak apa-apa kalau misalkan kita cuma jadi cerita selingan. Kalau di film-film mah kita cuma figuran ya, numpang lewat doang. Tapi selama ada makna kenapa enggak? Tapi selama ada hal yang bisa dipetik kenapa harus disesalin?
aku tetap seneng kok. Aku tetap seneng karena sebatas pernah itu jadi bisa ada bekal buat aku ngejalanin hidup. Meski aku gak tahu apa yang saat ini kamu capai, meskipun aku gak tahu apa yang sedang kamu perjuangkan detik ini, ya aku tahu yang kamu perjuangin udah bukan aku, and it's okay. Semoga semesta selalu bantuin kamu ya. Di saat kamu senang, di saat kamu sulit, di saat kamu susah, di saat kamu kecewa. Aku udah titip salam sama semesta buat selalu jagain kamu soalnya. Soalnya kan porsi aku semakin lama juga semakin berkurang buat kamu. Bukan karena aku gak mau, tapi karena aku lebih tahu kalau orang yang kamu pilih pada akhirnya bukan aku kan. Tapi jauh sebelum itu, aku seneng kok. Ya, aku seneng semesta udah ngizinin aku buat kenal kamu. Aku seneng meskipun hari kemarin udah berlalu, tapi masih banyak hal baik dari kamu, membekas bahkan menancap buat temenin hari-hari berat aku. Makasih ya, aku jadi gak ngerasa sendirian. Sekali lagi, tahunnya memang udah beda, namun perasaannya masih sama. Selamat bulan Juli ya. Aku senang aku bisa belajar tentang hal-hal sederhana dari kamu, bareng kamu, ngelewatin salah satu Juli terberat 2 tahun lalu sama kamu. Tapi kalau ngomong gitu, seharusnya sekarang aku udah kuat ya, karena kan udah terbiasa juga buat ngelewatin hari-hari berat sama kamu, buat lewatin Juli yang sekarang ini dengan atau tanpa kamu. Karena biasanya kalau dulu bukan sekarang, kita tuh selalu ngelis hal-hal apa yang bakal kita lakuin dan bakal kita jalanin bareng-bareng di awal sampai akhir bulan nanti. Tapi sekarang kan udah gak bisa. Tapi sekarang kan yang aku bisa hanya berharap dan berdoa buat kamu, supaya kamu baik-baik selalu, supaya kamu lekas menemukan seseorang yang sanggup buat jagain kamu lebih dari aku, yang sanggup buat nenangin kamu kalau kamu marah, yang sanggup buat ngibur kamu kalau kamu sedih dan kecewa. Pokoknya yang selalu care buat kamu. Karena waktu itu aku ngerasa aku yang paling care buat kamu. Ya meskipun pada akhirnya kamu gak memilih aku, itu gak apa-apa kok. Itu jadi kayak semacam trial and error aku buat kalau misalkan aku menemukan sosok yang pada akhirnya ditakdirkan sama aku jadi udah belajarnya di kamu. Dan itu belajarnya dari bulan Juli tahun lalu. Jadi mungkin itu aja spesial podcastnya. Gak mau panjang-panjang karena seperti tadi, kalau misalkan terlalu panjang mungkin jadi bosan kalian-kaliannya. Ya udah, terima kasih udah mau denger. Jangan lupa baca cerita kapal kertas di Wattpad, dan jangan lupa follow Instagram gue @bagas dan @bagas.personal buat daily life. Maaf banget tadi ada gerasak-gerusuk suara-suara dari dapur teman-teman. Maafin ya. So, gue Bagas pamit undur diri. Selamat bulan Juli buat kalian semua. Sampai ketemu di konten-konten YouTube selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dadah.